Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ferdian Salamongga dari Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Ingin menjelaskan tentang pengertian dari asuransi syariah. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Asuransi syariah adalah usaha untuk tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang menerapkan operasional dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa bermaksud mendahului takdir, asuransi ini diniatkan sebagai ikhtiar atau persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya risiko. Selanjutnya, tidak lengkap alasannya kalau tidak membahas sejarah dari asuransi syariah ini sendiri. Dalam Islam, konsep asuransi itu bukanlah sesuatu yang baru karena sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang sering dikenal sebagai akilah. Akilah berarti asabah yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh. Selain itu, sistem al-akilah kini terus menjadi dasar pengembangan praktik asuransi syariah. Namun al-akilah bukanlah satu-satunya konsep dalam asuransi syariah. Terdapat beberapa konsep yang dapat mengkoordinir konsep asuransi syariah, seperti al-muwalak, al-qasamah, at-tanahud, ak-hirasa, diham qatar, tarik, al-wadi'ah bihujrin, serta nizam at-taqa'ud. Keberhasilan asuransi syariah tersebut menginspirasi berdirinya asuransi syariah di kawasan Asia. Contohnya adalah pertama kali diperkenalkan Malaysia pada tahun 1985 sebagai asuransi syariah pertama di dalam Malaysia melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia. Selanjutnya, negara-negara lain di Asia seperti Brunei, Singapura, Indonesia juga mendirikan perusahaan asuransi syariah pada tahun 1994. Takaful Indonesia terdiri sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi pertama di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan akad yang ada dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tabaruk atau hibah atau juga tolong-menolong. Akad ini seperti peserta asuransi memberikan hibah untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dan hibah. Yang kedua adalah akad tijaroh atau mudarabah. Perusahaan asuransi sebagai mudorib atau pengelola dan peserta sebagai sahibul mal atau pemegang polis. Yang ketiga adalah akad wakalah bil ujroh. Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh. Selanjutnya adalah keempat, akad mudorobah musyarakah. Perusahaan asuransi sebagai mudorib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi dibagikan antara perusahaan asuransi, dana peserta sesuai nisah yang disepakati sesuai dengan porsi dana masing-masing. Selanjutnya adalah keunggulan asuransi syariah. Yang pertama adalah dana kontribusi atau premi yang disetorkan sebagai tabaruk dalam asuransi syariah tidak hangus meskipun terjadi klaim selama masa perlindungan. Yang kedua adalah asuransi syariah harus mengelola dananya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fikih Islam dengan menghindari dari maisir atau judi, gharar atau ketidakpastian, dan ribah atau bunga. Selanjutnya ketiga, perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dananya dengan transparan, baik kontribusi pengguna dananya maupun pembagian hasil investasinya nanti. Nah, produk-produk dari asuransi syariah ini antara lain adalah asuransi jiwa syariah, asuransi pendidikan syariah, asuransi kesehatan syariah, asuransi dengan investasi syariah, asuransi kerugian syariah, asuransi syariah berkelompok, dan asuransi haji dan umroh. Asuransi jiwa syariah adalah asuransi yang akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungjawaban kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Asuransi pendidikan syariah adalah asuransi yang dana pendidikan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah atau anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Asuransi kesehatan syariah, asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Asuransi dengan investasi unit link syariah. Dana investasi ini dialokasikan untuk dana tabaruk dan dialokasikan sebagai investasi peserta.
Asuransi kerugian syariah adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung jawab kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Asuransi syariah berkelompok adalah asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Selanjutnya yang terakhir adalah asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya adalah perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia. Tentunya tidak lengkap bila kita tidak mencari tahu apa saja asuransi syariah yang berada di Indonesia ini. Ini saya telah paparkan asuransi-asuransi syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah takaful atau takaful keluarga syariah life insurance. Yang kedua adalah Allianz Syariah Alisha Indonesia. Yang ketiga Prudential Syariah Indonesia. Keempat asuransi syariah Manulife. Kelima IA Sakinah Assurance. Yang keenam adalah asuransi Sinarmas Syariah. Ketujuh adalah asuransi jiwa Bumi Putra Syariah. Kedelapan asuransi jiwa Syariah Panin. Kesembilan asuransi syariah Sentral Asia. Dan yang kelima asuransi syariah BNI Life. Di sini terdapat 10 asuransi syariah yang ada di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sedikit bingung kenapa saya menyarankan untuk asuransi syariah. Asuransi syariah ini memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Perbedaan itu ada berbagai macam, seperti di prinsip, di kepemilikan dana, bentuk investasi, klaim, pemegang polis, dan pengawasan. Saya telah memaparkan beberapa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yang dapat Anda lihat sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Maaf jika saat menjelaskan banyak yang tidak jelas maupun yang belum bisa dipahami. Untuk itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.